Kamu tahu nggak kalau apa namanya pukulanmu itu mengakibatkan korban meninggal? Mboten. Apa yang akan kamu Saya mau minta kalau bisa minta maaf, minta pangapura ten. minum? Nggih mboten, nggih sering minum lah, Pak. Sering apa nggak hobi? Ya hobi itu namanya. Nggih. Sore ini kita akan melaksanakan rilis berkaitan dengan kejadian yang cukup viral dalam beberapa hari belakangan ini, yaitu yang terjadi di TKP-nya ada di Ibiza Club di Jalan Simpang Duku nomor 38 Surabaya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui semua bahwa pada tanggal 27 November kemarin sekitar pukul 2.30 telah terjadi insiden adanya penganiayaan yang mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia. Perlu saya sampaikan bahwa kejadian ini berawal pada saat korban dengan tersangka ini berenam kumpul di kosan tersangka ini yang ada di depan kita ini. Kemudian mereka sempat minum-minum sampai pukul 12 malam, kira-kira seperti itu. Kemudian mereka diskusi bersepakat untuk lanjut ke TKP. Nah, kemudian satu orang lagi adalah istri salah satu rekan tersangka ini diajak, sehingga dalam satu room itu mereka bertujuh waktu itu, dan kemudian mulai memesan minuman, kemudian menikmati minuman sampai diduga mabuk. Hampir semuanya mengalami kondisi mabuk, dan pada saat itu korban menurut keterangan dari para saksi itu ngamuk-ngamuk gitu, mukul-mukul dan sebagainya, sampai kemudian botol-botol minuman itu juga ada beberapa yang pecah jatuh ke lantai. Tersangka yang ini adalah sebenarnya teman dekatnya korban, sudah dianggap sebagai adiknya, dan korban juga menganggap yang tersangka ini sebagai kakak, itu berusaha malam itu untuk memisah atau meleraikan korban supaya jangan ngamuk, supaya tenang. Tetapi kemudian malah tersangka ini terkena pukulan korban, dan kemudian tersangka emosi, lalu kemudian mengambil satu barang yang itu adalah botol yang sudah pecah. Nah, ini pecahan botol yang dari depan saya ini. Kemudian itulah yang digunakan untuk secara membabi buta memukul korban, sampai akhirnya korban meninggal dunia. Nah, pada saat kejadian itu, kemudian dari pihak manajemen menelpon ke 110 untuk melaporkan adanya kejadian tersebut. Lalu kemudian Pamata beserta piket fungsi ke TKP, dan kemudian melakukan olah TKP, kemudian memproses kejadian tersebut sampai kemudian bisa menemukan atau menetapkan tersangka, yaitu saudara AK, umur 40 tahun. Untuk korban itu umur 23 tahun, jadi memang hari-hari sering bersama di terminal. Kadang-kadang korban juga sering memberikan makanan ke tersangka, tersangka pun sering ngasih duit ke korban, jadi memang sangat dekat hubungannya. Tapi kejadian pada malam hari itu memang karena kondisi mabuk, tersangka mabuk buta, dan seperti yang kita tahu bahwa korban juga akhirnya meninggal dunia. Dari barang bukti yang berhasil disita antara lain adalah satu botol minuman yang ada di depan saya ini. Kemudian ada 2 buah gelas dalam keadaan pecah, dan 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam kapasitas 2 GB berisikan rekaman CCTV. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan, sebelum saya nanya ke tersangka, mungkin kita akan angkat dulu BB dan beberapa foto yang mungkin bisa menunjukkan luka korban.
Ini adalah pecahan-pecahan gelas, kemudian yang sebelah kanan ini adalah pecahan botol. Kemudian dari beberapa foto ini menunjukkan luka yang dialami oleh korban. Seperti ini ada beberapa luka yang cukup dalam. Ya, ini sudah kita visum, sudah kita lakukan otopsi, dan dugaan adalah karena pukulan benda tajam. Baik, rekan, kita akan perdalam, kita tanyakan ke berdiri aja, berdiri. Le, Iya. kamu kenal korban? Kenal dekat Pak. Dekat. Iya. Dekat itu bagaimana? Kayak saudara lah Pak. Nah, saudara kok kamu pukuli? Saya juga nggak tahu Pak. Saya dipukuli duluan bagi buta Pak. Waktu itu. Mabuk? Nggih. Minum minuman? Nggih. Dari kos? Nggih. Nah, di kos sudah mabuk, kamu pindah lagi? Yang ngajak korban sama temennya Pak. Korban yang ngajak? Nggih, sama korbannya, sama temennya satunya. Ngajak ke TKP? Nggih. Nah, terus kamu tahu nggak kalau pukulanmu itu mengakibatkan korban meninggal? Mboten Pak. Lo nggak tahu gimana? Lah malam itu gimana? Nggak tahu Pak, saya waktu itu kan gelap juga, nggak tahu. Saya juga mencari korban juga. Setelah kejadian kamu kemana? Pulang Pak. Kamu ninggalin korban maksudnya? Nggih, ada ajak pulang sama teman-teman. Ajak pulang? Nggih. Tapi nggak sadar kalau korbannya? Nggak sadar Pak. Jadi begitu sadar. Hari-hari kamu tinggal sama korban? Enggak? Mboten. Tapi memang dekat? Nggih, Pak. Sering ketemu? Nggih. Terus dia perasaan lagi? Sangat menyesal Pak. Misal begini udah terlanjur meninggal, misal Sangat menyesal. apa yang akan kamu Saya mau minta, kalau bisa minta maaf, minta pangapura dan orang tuanya Pak. ke siapa? Orang tuanya korban Pak. Oh ya, iya sudah terlanjur. Nggih, saya salah Pak. Ya, iya. Kamu punya keluarga? Ada Pak. Nah, kamu gak mikir keluargamu? Nggih Pak. Hobi minum? Nggih, mboten nggih, sering minum lah Pak. Nah, sering apa gak hobi? Ya hobi itu namanya. Nggih. Karena kalau minum apa rasanya beda? Minum itu piar, Pusing Pak. minum malah pusing. Nggih. Lah terus apa enaknya? Lah saya itu minum obat anti pusing, malah kamu minum obat untuk pusing. Saya salah Pak. Tiap hari mabuk? Mboten. Ya sudah diulangi mabuk. Nggih Pak. Ya. Nggih.